Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholawati wamru bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'rif kadzalin nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbul kulla makhtalin fakhur. Shadaqallahu azim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah. Setiap harinya kita diberikan suatu bisa menikmati pencerahan bimbingan amalan tiap pagi, tiap hari secara utuh dan hati yang beriman. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau nantinya, sekarang juga nantinya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang UZ muliakan, UZ takzimi. Dewasa ini kita sering sekali menemui segala sesuatu yang unik, antik, tapi merupakan suatu sintetik. Dalam arti suatu hal yang nyata. Yang ini sering terjadi dan ini dimiliki oleh karakter, hampir setiap manusia memiliki karakter seperti ini. Apakah itu? Apakah yang dimiliki mereka-mereka yang unik, antik, dan sintetik ini? Yaitu sifat yang tidak pernah lepas dari manusia. Sifat dan watak yang tidak akan bisa lepas dari manusia. Tergantung mereka. Kalau mereka beriman bisa menahan dari watak dan sifat ini. Bisa ditahan, bahkan bisa dihilangkan dengan kekuatan iman. Tetapi kalau nggak bisa, maka ini sifat akan melambung, dan bahkan membumbung. Sifat apakah ini? Sering kita jumpai kan? Sifat apa? Takabur. Yaitu takabur, orang yang sombong di hadapan siapapun. Sombong di hadapan Allah, iya. Sombong di hadapan manusia, apalagi. Sombong di hadapan majelis, lagi diperbuat. Sombong di hadapan mereka yang tidak mampu, dilakukan juga. Ini sering terjadi. Apa yang mereka lakukan, bahwa semua yang mereka lakukan tanpa sadar atau dengan sadar melakukan, seakan-akan mereka ini mempunyai suatu kekuasaan dan super power, full power, the power of human, segala suatu power kekuatan yang ada di antara manusia, dia gunakan, dia manfaatin untuk segala sesuatu memerintahkan secara diktatoris. Kesombongan-kesombongan ini, takabur-takabur ini yang seharusnya tidak dimiliki manusia, dimilikilah dia. Seharusnya manusia tidak berhak seperti ini. Apapun terjadi, jika Allah berbicara, kirim tentara langit, terjadilah kun fayakun, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mustahil menjadi suatu hal yang nyata. Jika Allah kehendaki, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aunnya, bagaimana dia membelah laut, yang sekarang buktinya masih ada setelah mereka lewat bersama kaumnya, kemudian Fir'aun lewat, ditenggelamkanlah itu di Laut Merah. Bagaimana kisah itu? Jika Allah menghendaki, kun fayakun, terjadilah. Ketika zaman baginda Rasulullah SAW, salah satu umat baginda Rasulullah SAW tidak percaya, suruh belah bulan. Rasulullah disuruh membelah bulan. Dibelahlah bulan itu atas izin Allah. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, terjadilah belahan bulan itu. Dibelah bulan jadi dua. Ini semua tidak lepas
daripada Allah yang maha power, Allah yang maha ahad, Allah yang maha segalanya. Hanya Allah yang berhak menyandang takabur, menyandang suatu hal yang bersifat sombong. Hanya Allah. Lainnya nggak berhak. Kita sebagai manusia nggak punya hak. Kita sebagai manusia nggak berhak sama sekali. Disebutkan dalam surat Al-Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kesombongan dan ketakaburan ini. Wala tusa'rif. Wala tusa'ir. Dan janganlah kamu palingkan. Wala tusa'ir. Dan janganlah kamu palingkan. Khaddaka, pipi atau wajahmu. Linnasi, terhadap manusia. Wala tamshi. Dan berjalan fil ardi, di atas bumi. Marhan, dengan sombong. Kita dilarang untuk memalingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesombongan ini. Maka dari itu, suatu hal yang kita lakukan tanpa sadar, dimanapun kita berada, dimanapun kita berhuni, dimanapun di atas bumi ini, merupakan suatu hal yang harus kita hati-hati di dalam meletakkan, di dalam melangkahkan kaki kita, hati-hati. Karena apapun bentuknya, kita nanti akan kembali ke bumi lagi. Bisakah bumi menerima kita? Bisakah bumi menanam kita nanti? Dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita nanti ditanam, husnul khotimah atau su'ul khotimah, husnul amal atau su'ul amal yang kita bawa. Kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian-kematian seperti ini, yang sifatnya kalau dibilang mungkin kita sekarang masih hidup, tidak percaya kematian yang mengerikan, kematian yang begitu banyak azab, kematian yang begitu mengerikan sekali dengan beribu-ribu azab, azab akhirat, bukan azab dunia. Tidak percaya ini dia lakukan. Karena apa? Karena mereka belum mengalami apa yang dinamakan kematian. Seharusnya kita sebagai manusia yang masih hidup ini banyak belajar dengan kenyataan apa yang terjadi. Dengan kenyataan mempelajari Al-Quran ini, apa yang sudah digariskan dan apa yang sudah diperintahkan dan apa yang sudah ditafsirkan dalam Al-Quran ini. Seharusnya kita banyak belajar. Bukan malah kita mengenggah-enggahkan aja. Al-Quran banyak sekarang di rumah tetapi berdebu. Tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibaca, akhirnya berdebu Al-Qur'annya. Kenapa seperti ini? Karena minimnya iman seseorang. Minimnya mereka yang enggan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika azab turun, ketika azab datang, baru merengek-rengek, menangis sama Allah, taubat nasuha dan segalanya tetek bengek. Tetapi jika itu dikembalikan lagi, kemudian dia mencapai kebahagiaan lagi. Lupa lagi sama Allah. Lupa sama siapa yang ngasih kebahagiaan ini. Lupa dengan nikmat-nikmat siapa yang memberikan nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, la azidannakum. Allah akan berikan kenikmatan. Tambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Artinya apa? Artinya kita bisa pegang amanah ini. Wa in kafartum. Tetapi jika kita kufur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah ini sangatlah pedih, sangat pedih sekali. Maka dari itu di sini sebutkan wala tusa'ir khadaka linnasi. Tidak boleh kita memalingkan terhadap manusia sama manusia linnasi, jangan sampai berpaling. Kita hormatin, kita rangkul mereka dalam keadaan apapun, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah segala sesuatu yang bisa saling ketergantungan di antara kita. Manusia dan manusia saling ketergantungan, saling membutuhkan. Dengan segala sesuatu, dengan toleransi, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kebaikan. Silaturahim diperbanyak, akan memperbanyak atau bukan memperpanjang daripada umur kita. Ini penting sekali. Jangan jadi orang sombong ketika di atas, sombong, tidak bisa membantu seperti kemarin yang Ustaz pernah bahas. Wa yamna'unal ma'un. Mereka yang enggan memberikan bantuan. Enggan membantu sama muslim. Tidak mau membantu padahal dia mampu. Penting sekali untuk kita ingat.
Ketika kita ikhlas tidak membantu sama muslim, mereka membutuhkan. Artinya apa? Artinya kita perlu. Artinya mereka mau membersihkan harta kita. Artinya apa? Artinya harta kita perlu dibersihkan. Masih ada mereka-mereka yang mau menerima dengan sedekah kita. Tapi ingat suatu saat nanti, di mana di akhir zaman, manusia ini lagi susah sekali mengeluarkan sedekah. Susah dalam arti mereka berlomba-lomba mengeluarkan sedekah, tetapi tidak ada satupun yang mau menerima sedekah. Kenapa? Pada waktu itu mereka sudah tidak membutuhkan sedekah lagi. Sekarang, ketika banyak sekali orang yang bisa menerima sedekah kita, kenapa tidak kita berlomba-lomba mengeluarkan sedekah kita? Kalau kita tidak mau mengeluarkan sedekah kita, tidak mau mengeluarkan harta dan tidak mau mensucikan harta mal kita, artinya kita sebagai hamba Allah yang digolong dalam marohan, yaitu dengan sombong. Kesombongan yang kita punya ini adalah suatu hal yang gak layak. Gak layak ditontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak layak ditontonkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak layak, malu kita. Malu apa yang kita lakukan dengan kesombongan seperti ini. Tanpa sadar, tiap detik, tiap menit kita melakukan seperti ini. Melakukan suatu hal di dalam wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata-kata innallaha, sesungguhnya Allah. La yuhibbu, tidak mensukai, kulla mukhtalid, setiap orang yang sombong, fakhur, dan yang membanggakan diri. Jadi Allah tidak mensukai mereka-mereka yang sombong dan membanggakan diri. Allah selalu bersama, innallaha ma'asyabir, selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Allah senantiasa selalu bersama hamba-hambanya, senantiasa merunduk terus, makrifat terus, mengingat zikir pada Allah terus, hatinya tertanam sifat yaitu senantiasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa dekat sama Allah? Sementara diri kita tidak kita bentengi dengan iman yang ada. Bagaimana kita mau bersama dengan Allah? Bagaimana nanti kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Kalau diri kita tidak kita bentengin dari sekarang. Tidak kita selimuti dengan iman-iman yang ada. Disebutkan banyak al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi. Sudah semuanya jelas. Sudah semuanya dijelaskan. Tetapi kita enggan menjalankan, enggan merealisasi, enggan untuk melaksanakan semuanya ini. Kita banyak sombongnya. Sampai ditulis dalam surat Al-Luqman. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Kita mau berjalan seperti ini. Apakah dengan ayat ini, satu ayat ini sudah cukup membungkam atau menjelaskan tentang keberadaan kita dan posisi kita? Apakah dengan ayat ini masih kurang jelas untuk menjelaskan bagaimana sifat kita yang seharusnya kita lakukan? Kurang jelaskah kita? Mari, tidak saya, Uzet di sini, tidak antum semua. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar agar ketika kita melangkah, dijauhkan dengan suatu hal, yaitu marohat. Dijauhkan dengan segala suatu hal yang berhubungan sombong. Jauhkan segala suatu hal yang berhubungan fakhur, yaitu membanggakan diri. Dijauhkan dengan segala sesuatu, karena apa? Dengan membanggakan diri kita, memuji-muji kita sendiri, ini sudah merupakan sifat kesombongan yang Allah tidak sukai. La yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah benar-benar tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, ya tidak suka. Dipaksakan untuk suka tidak akan bisa. Ketika Allah gak suka, tetap gak suka. Apa yang kalau ketika kita paksakan, apa yang terjadi? Allah turunkan apa yang dinamakan azab. Innallaha. Sungguhnya Allah ini selalu memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya agar itu dijalankan. Kalau enggak, inna azabillah syadid, azab Allah yang bicara. Azab, ketika azab bicara, apa yang terjadi sekarang? Dari dataran, dari sawah, segala sesuatu yang berhubungan dengan ladang,
tidak menutup kemungkinan dan mustahil untuk terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Muncul gundukan semakin tinggi dengan diameter, dengan ketinggian 42 meter. Dalam hitungan detik, hitungan menit, terjadilah pegunungan yang dilihat manusia. Ini terjadilah gunung. Seketika itu menjadi gunung yang besar dan gunung yang aktif. Mengeluarkan suatu vulkanik. Ini kejadian yang nyata. Yang tidak mungkin di luar nalar kita, tapi nyata. Kembali kepada apa yang kita bicarakan. Ketika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Kun fayakun, terjadilah. Ketika Allah tidak akan berkehendak, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi. Meskipun mereka di ujung tanduk mautnya, jika Allah masih menghendaki mereka hidup, hiduplah dia. Mereka-mereka yang terjadi pada waktu itu tsunami Aceh dengan keajaibannya, banyak yang selamat, bahkan nyawanya di ujung tanduk, tapi selamat, ada yang menyelamatkan. Siapa? Kalau bukan kiriman tentara Allah, yaitu malaikat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan dengan tausiah ini, dengan satu ayat ini yang berhubungan wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Kita tidak masuk dalam golongan ini. Kita berusaha untuk mengoreksi diri kita ini senantiasa menjadi hamba Allah yang rendah diri dan rendah diri. Senantiasa menjadi hamba Allah yang tunduk. Menjalankan, mengeluarkan harta kita untuk membantu sesama. Wa yamna'unal ma'un, membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Seandainya kita diberikan kelebihan, jangan tunda-tunda, karena ini merupakan suatu pahala tersendiri buat kita. Keistimewaan tersendiri ketika kita bisa membantu sesama. Ini buat kita. Apa yang kita nyari? Yang kita dapatkan nantinya, yang kita dapat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala akan dibawa kita, nanti kita bawa mati. Tetapi harta kita jaga. Begitu kita mati ditinggal. Ketika kita mati kita tinggal harta itu. Sekarang kita punya harta baik, baru beli Alphard, baru beli segala sesuatu yang mewah. Kalau Allah berkehendak dipanggil, panggil, tinggal semua. Tetapi amal dibawa. Ketika itu mendapatkan banyak suul amalnya, mau nggak mau dibawa. Sholawat nggak pernah dikumandangkan dalam lisannya, mau nggak mau dibawa. Mereka-mereka yang ahli zikir, mereka-mereka yang ahli bersolawat, mereka-mereka senantiasa setia bangun tengah malam jam 2 udah bangun, menjalankan sholat tahajud, menjalankan sholat hajat, menjalankan sholat witir dan segalanya, istiqomah tiap hari, istiqomah dalam segala hal yang dia lakukan yang berhubungan dengan makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nggak pernah tidur, sampai menjelang sholat fajar, sampai menjelang sholat qobliyah subuh, habis itu lanjut dengan apa yang namakan sholat jamaah subuh, dengan sedekah subuh. Dia keluarkan ini dengan istiqomah, maka Allah berikan. Siapa hambanya yang menghargai sholat subuh, karena Allah sendiri menghargai waktu subuh. Demi waktu subuh, Allah bersumpah pada mereka-mereka yang menjalankan apapun bentuknya itu, Allah akan cukupi. Golongkan mereka sebagai hamba Allah yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika tawakallah, ketika mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Gak usah susah-susah. Apa yang kita lakukan, ikhtiar langit, semua yang kita lakukan adalah itu suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah ibadah dalam suatu tuntunan, pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz berikan kepada antum semua. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.